Repository episode 3, gas! Kok nggak ada kesan Ramadannya sama sekali ya? Oke. Repository episode 3, gas! Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Halo teman-teman YouTube, halo juga Sobat Receh semua. Udah Ramadan aja nih, merhabanya Ramadan guys. Merhabanya Ramadan, selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman muslim yang menjalankan. Semoga kalian selalu diberkahi dan semoga di bulan ini menjadi ladang amal bagi kalian semua. Amin. Karena ini adalah episode spesial Repository Ramadan. Jadi kita akan membahas hal yang sangat lekat dengan negara kita. Apa itu? Ya, tentu saja tentang peternakan. Apalagi kalau bukan, check it out. Ya, daging di Indonesia itu mahal. Tapi nggak mahal aman. Jadi teman-temanku sebangsa dan setanah air, ada beberapa alasan kenapa daging sapi itu bisa mahal di Indonesia dibandingkan dengan negara Australia, New Zealand, Brazil, bahkan India. Alasan pertama, kenapa daging sapi di Indonesia itu bisa lebih mahal? Karena populasinya sedikit. Menurut data BPS, mana? Ini nih. Menurut data BPS, populasi sapi di Indonesia itu di angka kurang lebih 17 juta ekor. Kebutuhan daging sapi di Indonesia itu 700.000 ton. Kemudian, kemampuan kita itu hanya 400.000 ton. Lalu dari mana sisanya? Ya impor. Di 2018, kita mengimpor kurang lebih 500.000 ekor. Dan 80.000 ton daging sapi. Itu banyak sekali. Dari sana kita bisa simpulkan, kalau jumlahnya sedikit dan permintaannya banyak, otomatis harga akan naik. Make sense. Alasan kedua, biaya produksi untuk sapi di Indonesia itu tergolong cukup tinggi. Mulai dari pakan, rumput misalnya, konsentrat, premix, mineral, vitamin, itu masih tinggi untuk di Indonesia. Kemudian lahan, penyusutan kandang, semuanya aspek-aspek tersebut, jika kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita masih tergolong cukup tinggi. Alasan ketiga, biaya transportasi. Kenapa biaya transportasi? Karena biaya transportasi itu mahal. Kenapa bisa mahal? Alasannya simpel, karena jarak antara pelaku produksi dan distribusi itu jauh. Misalnya di Sumatera, pelaku produksi ada di Lampung, sedangkan pelaku distribusi ada di Sumbar misalnya atau di Riau, di Jambi. Jarak antara Sumbar, Riau, Jambi itu sangat jauh. Jauh, segini. Sumbar, Riau, Jambi, Lampung. Balik. Lampung, Sumbar, Riau, Jambi. Jauh, men. Jadi hal itu yang bisa menyebabkan mahal. Memangnya berapa sih jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk transport sapi? Menurut beberapa artikel, biaya transportasi untuk sapi di Indonesia itu kurang lebih itu Rp1.000 per kilogramnya. Kalau jaraknya dekat bisa jadi lebih murah, dan kalau jaraknya jauh itu bakal lebih mahal. Seperti misalnya untuk pelaku produksi itu berada di daerah Kupang. Kebanyakan di Indonesia itu banyak di daerah NTB, NTT, Jawa Timur, dan sebagainya. Lalu pelaku distribusi itu ada di Jakarta. Jarak antara NTT ke Jakarta itu jauh. Lebih jauh dari Lampung ke Sumbar, Riau, Jambi, itu lebih jauh, men. Jadi itu bakal lebih mahal lagi. Nah, itu logikanya seperti itu. Alasan keempat, rantai distribusi. Kenapa? Ada apa dengan rantai distribusi? Alasan kenapa daging sapi dari luar negeri itu jauh lebih murah dibandingkan daging dari Indonesia itu karena rantai distribusinya jauh lebih sederhana, men. Kalau kita bandingkan dengan negara kita, rantai distribusi mulai dari produsen, pedagang eceran, kemudian hingga ke konsumen akhir, itu melewati 7 sampai 9 rantai distribusi. Dan itu panjang sekali. Akibat dari rantai distribusi yang panjang, menyebabkan MPP itu cukup tinggi. Total MPP atau margin pengangkutan dan perdagangan dari petani ataupun peternak hingga ke konsumen akhir itu mencapai 19,88%. Dan itu tinggi sekali. Sumpah, ini catat nih. 19,88%, sumpah serius. Catat. Dari keempat alasan tersebut, lalu apa solusi yang kira-kira perlu untuk kita lakukan? Salah satunya adalah dengan meningkatkan populasi. Dengan cara apa? Yaitu dengan memperbaiki bisnis peternak lokal. Tentunya dengan support pemerintah. Kalau ini kita perbaiki, maka perlahan-lahan populasi itu dapat ditingkatkan.
Lalu, kalau populasi sudah segini dan konsumsi segini, maka harga bisa tertekan ke bawah dengan sendirinya. Make sense? Mungkin itu aja untuk di video kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman. Kalau teman-teman punya opini dan pendapat yang berbeda, boleh komen di kolom komen. Saya tunggu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-temanmu. See you dan keep slowly.